ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin menyempurnakan ibadah saum kita. Alhamdulillah, sebagaimana doa Rasulullah ya di waktu yang penuh berkah ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap pagi, di setiap subuh ini. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan ke surganya Allah. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini ya, bulan yang penuh keajaiban, kita semua semakin memperbanyak doa-doa kita ya kepada Allah, yang mana doa yang saum itu insya Allah mustajab ya dalam setiap detik di bulan Ramadan. Begitu berharga, seluruh hajat kita, kebutuhan kita, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon anak-anak yang soleh, anak-anak yang berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Kita memohonkan ya pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang mulia ya, yang bisa menghantarkan kita ke surga. Juga rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah, kita berharap dan berdoa disembuhkan dari berbagai penyakit, kemudian ditingkatkan derajat perekonomian kita. Nah, kita memohon kepada Allah ya kebaikan baik dunia maupun akhirat kita. Nah, di bulan Ramadan yang mustajab, yang dikabul ya seluruh doa ketika kita yakin betul-betul berdoa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita semakin memperbanyak ya zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hari ini kita akan terus aja ya untuk menamatkan mengambil faidah dari Quran ya, baik itu dari awal, dari Al-Fatihah sampai kemarin terakhir Al-A'raf, karena supaya di bulan Ramadan ini ya, bulan diturunkannya Al-Quran, kita sering mengintenskan diri ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan tilawah kita, kemudian tasmi ya, kita sering mendengarkan Al-Quran ya. Kemudian kita pun mentadaburi melalui tafsir-tafsir sederhana ya yang kita kaji. Dan mudah-mudahan semakin kita intensif dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan tilawah kita, dengan tasmi, dengan menafsirkan atau mentadaburi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik, kita mampu untuk mengamalkannya ya. Karena kalau para sahabat itu dari 30 juz hanya tinggal 3 ayat ya yang belum diamalkan, sementara kita ya dari 37 juz itu mungkin hanya beberapa saja yang bisa kita amalkan. Kalau para sahabat di antara sekian juz itu hanya 3 ayat lagi yang belum mereka amalkan. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang berkah, yang bulan istimewa yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk mampu mengamalkan ya. Karena kalau keempat-empatnya sudah kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan faidah ya. Di antaranya kemarin yang sudah kita bahas itu satu surah, satu faidah saja ya. Ini Ustadz Yusuf mengutipnya dari satu surah itu hanya satu saja dulu, itu yang ditadaburi. Di antaranya yang sudah kita pelajari adalah dari surah Al-Fatihah ya, bagaimana jalan yang lurus yang harus kita tempuh dari Al-Fatihah ayat 7. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para sahabat, para salafus salih ya. Hendaklah berpegang teguh pada manhaj salafus salih. Nah, supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Dari surah Al-Baqarah beliau mentadaburi, diantaranya disampaikan bahwa kunci untuk menjemput kemenangan, kunci untuk menjemput kebahagiaan itu diantaranya adalah rahasianya adalah melalui takwa. Jadi bahwa kemenangan akan diraih ya
bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian di surah Ali Imran beliau mengutip ya bahwa cinta itu perlu bukti, bukan hanya sekedar pengakuan ya. Ketika kita betul-betul mencintai Allah, nah maka buktinya harus dibuktikan dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, itu adalah sebuah pengakuan yang bohong gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar dari surah An-Nisa bahwa apapun perbedaan pendapat, apapun, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis ya. Farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan kepada Allah, artinya yang terbaik dalam perspektif Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita juga sudah belajar dari surah Al-Maidah bahwa hati-hati ya, kemudahan maksiat itu adalah ujian keimanan. Bahwa di sini ya, bahwa dari faidah ayat ini tentang ujian dari Allah ya kepada hamba Allah dengan dimudahkan ya pintu-pintu maksiat, supaya Allah tahu siapa yang benar-benar takut sama Allah dan siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga sudah mengambil faidah dari surah Al-An'am bahwa pemimpin itu adalah potret rakyatnya. Nah, jadi dalam ayat ini bahwa ketika rakyatnya melakukan berbagai kezaliman, berbagai dosa, maka Allah akan menjadikan pemimpin yang zalim ya, dan sebaliknya ketika rakyatnya ya berlaku amal solih, istiqomah dalam ketaatan, maka Allah pun akan mengangkat pemimpin yang adil dan baik. Sehingga kita harus mengaca gitu ya, ketika kita misalnya di negara kita ya, bahwa pemimpin itu adalah potret dari rakyatnya. Ketika kita berharap dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang baik, maka hendaklah kita sebagai rakyat yang harus memiliki ya akhlak yang baik dan memiliki berbagai amal solih. Nah, kemudian kita juga sudah belajar di surah Al-A'raf ya tentang jerat-jerat iblis, bahwa iblis itu akan terus menggoda manusia dari berbagai arah. Iblis itu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi iblis tidak bisa mendatangi dari atas karena itu terhalang ya oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya kita harus waspada karena iblis sudah bersumpah akan menggoda terus manusia dari berbagai arah. Jangan sampai kita terjebak dengan jerat-jerat setan atau ya langkah-langkah setan. Kemudian juga ini kemarin di surah Al-Anfal, dengan memperbanyak istighfar, ini adalah penangkal bencana. Selama di sana itu ada banyak manusia yang memohon ampun sama Allah, maka Allah pun tidak akan menyiksa sebuah kaum ya, karena bahwa istighfar itu kita memperbanyak astagfirullah ya, memperbanyak permohonan ampun sama Allah itu diantaranya ya ketika istighfar atau meninggalkan dosa ya, insya Allah Allah akan melindungi selama ada orang-orang yang di sebuah kaum ada yang memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, maka bencana itu bisa dihindari. Kemudian ini 8 golongan penerima zakat sudah dibahas ya, bahwa di antara dari faidah ayat ini bahwa zakat itu diantaranya ya ada 8 asnaf, ada yang sifatnya ya kepemilikan sehingga adalah keharusan. 4 golongan pertama ya, fakir, miskin, kemudian fakir, miskin, mu'alaf ya, dan amil. Kemudian ada yang sifatnya sesuai kebutuhan, gharimin, orang yang berhutang ya, kemudian fisabilillah, ibnu sabil yang sedang dalam perjalanan, itu disesuai kebutuhan. Kalau yang 4 di golongan pertama itu adalah sifatnya keharusan ya,
Kalau yang 4 terakhir itu sifatnya sesuai kebutuhan saja. Nah, kemudian kita pun mengambil faidah dari surah Yunus, wali Allah ya, tentang wali Allah. Sudah kita pelajari siapakah yang dimaksud dengan wali Allah itu, bahwa wali Allah itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, mengikuti Allah ya, dan mengikuti Allah dan Rasulullah dalam hal yang dicintai dan dibenci ya. Bahwa semakin kuat keimanan, ketakwaan seseorang, maka semakin dicintai oleh Allah. Bahwa wali Allah yang paling utama itu adalah siapa? Yaitu para nabi dan para rasul. Itu adalah yang dimaksud dengan wali Allah itu, tadi seperti itu. Nah, kemudian kita pun belajar intisari dari dakwah Rasul ya, dari surah Hud, bahwa intisarinya itu adalah mengajak kepada ketauhidan, mengajak untuk mentaati Rasulullah, memperbanyak taubat dan istighfar. Itu adalah inti dari ajaran para rasul. Kemudian kunci sukses berdakwah, bahwa berdakwah itu harus terang ya, harus jelas, bahwa jalan kebenaran itu hanya satu ya, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya, bahwa harus dilakukan dengan ikhlas, dengan bekal ilmu, dan tauhid itu adalah prioritas dalam berdakwah ya. Kemudian nah ini kemarin sudah di surah Ar-Ra'du, kita masuk surga sekeluarga ya. Nanti kita bisa mencita-citakan dari mulai sekarang masuk surga itu bisa sekeluarga, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Ar-Ra'du ya, bahwa siapa saja yang ingin masuk surga bersama keluarga, maka harus melakukan hal ini, memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, dan sabar ya, baik sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah ya, sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar nih dari surah Ibrahim. Ini baru ya, pembahasan baru. Mari kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro, tidakkah taro ya, kamu perhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa, bagaimana daraballah, Allah membuat masalan, sebuah perumpamaan, kalimatan thayyibah, yaitu kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha tsabit, akarnya teguh, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, bahwa tu'ti, pohon itu memberikan ukulaha ya, buahnya, kullahinin, pada setiap musim, biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya, wa yadribullah, dan Allah membuat perumpamaan, wa yadribullah, dan Allah membuat al-amsal, perumpamaan, linnas, untuk manusia, la'allahum yatazakkarun, supaya mereka selalu ingat sama Allah. Nah, jadi dalam ayat ini Allah mengumpamakan tauhid ya. Allah dalam hal ini memisalkan, memperumpamakan antara tauhid dan keimanan dengan pohon yang kokoh. Jadi diibaratkan tauhid dan keimanan itu seperti pohon yang kokoh, akarnya kuat, tangkainya menjulang tinggi ya, serta membuahkan ya, tu'ti ukulaha, membuahkan buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Kalau dalam hadis ditafsirkan oleh Nabi bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Yang dimaksud di surah Ibrahim ini yang kasyajaratin thayyibah asluha tsabit, akarnya kuat, wa far'uha fis sama ya. Kemudian tangkainya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullahinin, bahwa si buahnya itu ya, pohon ini memberikan buahnya itu pada setiap musim ya. Nah, di sini ditafsirkan ya dengan salah satu hadis yang Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, bahwa Rasulullah ya ketika dengan para sahabat, Rasulullah nanya kepada sahabat, tahu nggak kalian ada sebuah pohon yang pohon itu mirip dengan orang mukmin? Nah, kemudian para sahabat menjawab ya, pepohonan yang ada di perkampungan, kayak misalnya pohon rambutan, bukan, kata Rasul. Pohon mangga, bukan, misalnya.
Kemudian di sana ada salah satu sahabat yang masih kecil ya saat itu, Ibnu Umar dalam hatinya, sepertinya pohon kurma nih apa yang ditanyakan Rasulullah. Ternyata Rasulullah menjawab bahwa hiya an-nahlah. Betul, yaitu pohon kurma. Jadi buah yang digambarkan dalam surah Ibrahim yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi, ya kasyajarin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Nah, itu adalah ditafsirkan menurut diantaranya di sini ya, menurut penulis adalah pohon kurma. Nah, kenapa gitu ya pohon kurma diibaratkan atau dimisalkan dengan orang mukmin gitu ya. Nah, ini ketika bahwa iman ya, keimanan itu adalah harus punya akar, punya cabang, punya buah ya. Akar dari iman itu adalah rukun iman yang 6. Jadi akar dari iman itu rukun iman, cabangnya adalah amal solih dan ketaatan yang bermacam-macam. Sedang buahnya adalah berbagai kebaikan dan kebahagiaan yang dipetik baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini Imam Al-Baghawi rahimahullah menyampaikan bahwa hikmah perumpamaan iman dengan pohon kurma adalah karena pohon itu harus punya 3 hal ya. Kalau ini pendapat Al-Baghawi bahwa kenapa diumpamakan ya keimanan dengan pohon kurma, karena pohon itu harus punya 3 hal ya dalam pohon. Ada akar, ada batang, ada tangkai gitu ya. Demikian pula keimanan tidak sempurna kecuali dengan 3 hal, yaitu tasdiqun bil qalbi, iman itu harus membenarkan dengan hati, iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Nah, pokoknya intinya adalah kalau menurut ini ya, bahwa intinya pohon kurma itu berbagai halnya bermanfaat. Demikian juga ya, kita sebagai orang mukmin hendaklah meniru seperti pohon kurma. Berbagai hal dari diri kita itu adalah bermanfaat. Nah, kemudian itu dari surah Ibrahim. Dari surah Ibrahim kita masuk ke surah Al-Hijr. Nah, surah Al-Hijr ini apa sih, ada obat untuk menawar kesedihan, kegundahan ya ketika kita ada masalah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, diantaranya di sini yang harus kita lakukan ketika kita sedang sedih, misalnya dalam surah Al-Hijr ya, walaqad na'lamu, dan sungguh kami tahu ya bahwa annaka, sesungguhnya engkau yadhiqu sadruk, ya engkau Muhammad ya. Ini kata Allah ya, walaqad, dan sungguh, na'lam, kami tahu, kata Allah, annaka, sesungguhnya engkau Muhammad, yadhiqu, sempit ya, terasa sempit, sadruka, dadamu, bima yaqulun, disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka apa yang harus dilakukan? Fasabbih. Nah, ini ketika kita bersedih, ketika kita gundah gulana misalnya, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang-orang yang bersujud dengan sholat. Ketika kita dirundung masalah itu bertasbih, memuji Allah, kemudian sujud ya, sholat. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Nah, di sini dari ayat ini ya, ini adalah sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi kita ketika dirundung masalah yang bisa membuat kita sedih, membuat dada ini sesak ya dengan permasalahan hidup, bima yakulun, dengan omongan orang-orang terhadap kita. Nah, saat itu harus memperbanyak beribadah, terutama tasbih ya, berzikir kepada Allah, dan minas sajidin, yaitu sholat ya, sholat dan zikir kepada Allah. Jadi ketika kita gundah dengan berbagai ujian yang ada di dunia, maka hiburlah diri kita dengan menyibukkan diri beribadah ya, hanya kepada Allah, dicurhatkan semua masalah kita kepada Allah ya, zat Allah yang maha kuat. Nah, insya Allah kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kebahagiaan hati gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya berzikir ya, fasabih, bertasbih, baik dengan berzikir apapun gitu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Kemudian hendaklah dengan berbagai ibadah, insyaallah Allah akan memberikan ketenangan kepada kita semua. Kemudian kita pun akan mengambil faidah dari surah An-Nahl. Bun sebentar ke belakang sebentar saja ya, 2 menitan sebentar. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Dari surah An-Nahl kita mengambil faidah mengenai transportasi modern ya dalam Al-Quran. Di sini di surah An-Nahl atau disebut juga nama lain An-Nahl itu An-Ni'am ya, nikmat-nikmat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal khayla, dan Allah telah menciptakan khayl kuda, wal bighal, dan bighal ya, baghal itu peranakan antara kuda dengan keledai, wal hamir, dan keledai, litar kabuha, supaya kalian bisa menungganginya ya sebagai transportasi ini, wazinah, dan menjadikan perhiasan, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Nah, jadi pada zaman sekarang kita mendapati ya beberapa kendaraan modern yang tidak ada pada zaman Nabi dulu. Misalnya kayak mobil kan nggak ada di zaman Nabi, ada kereta, ada pesawat. Nah, apakah hal ini disebutkan dalam Al-Quran? Tentu saja ya, di sini dalam ayat ini Allah memberitahu ya, nikmat-nikmat itu berupa kendaraan atau transportasi itu ada 2 macam. Yang pertama, jenis kendaraan yang disaksikan ya ketika turun ayat, misalnya ada kuda, ada keledai, ada bighal. Kemudian yang kedua adalah jenis kendaraan yang tidak mereka saksikan saat itu ya. Nah, tetapi Allah memberitahu bahwa dia Allah akan menciptakannya setelah mereka. Nah, terbukti sekarang ada alat transportasi yang ajaib kayak pesawat, kereta, mobil, dan lain sebagainya. Dan hal itu sudah disampaikan, sudah diberitahukan ya 1400 tahun sebelum dulu gitu ya, udah disampaikan bahwa Allah akan menciptakan seperti itu. Nah, kemudian kita mengambil faidah dari surah Al-Isra ya. Di surah Al-Isra diantaranya di sini penulis mengambil faidah tentang kehebatan Al-Quran. Di antaranya dari surah Al-Isra 9, bahwa di sini menyatakan tentang kehebatan Al-Quran ya, yang dalam bulan Ramadan ini kita semakin intens ya membacanya, mendengarkan, kemudian mentadaburi di bulan turunnya Al-Quran ya. Rasulullah saja ya, malaikat Jibril mentalaki ya, Rasulullah talaki ya tiap hari ya bacaannya kepada malaikat Jibril, karena di bulan ini, di bulan diturunnya Al-Quran. Nah, kehebatan Al-Quran di sini disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yahdi, memberi petunjuk, membimbing ya, lillati hiya aqwam, ke jalan yang paling lurus, wa yubasysyirul mu'minin, dan dengan Quran itu akan memberi kabar gembira bagi orang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat, yang mengerjakan kebajikan, annalahum ajrun kabiro, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, di sini Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Quran itu adalah kitab samawi yang paling agung ya, yang paling agung, paling menghimpun semua ilmu ya, yahdi lillati hiya aqwam,
paling menghimpun semua ilmu, bahwa dialah Allah memberikan petunjuk ya menuju jalan yang baik, jalan yang paling adil, jalan yang paling aqwam, jalan yang paling benar, yaitu dengan Al-Qur'an. Dan ayat ini menyebutkan secara global bahwa isi kandungan Al-Qur'an itu adalah aqwam, yang paling benar gitu, yang paling adil. Nah, itulah seandainya kita mengupas ya secara rinci, maka semua isi Al-Qur'an itu semuanya mengandung kebaikan baik dunia maupun di akhirat. Misalnya kita ambil contoh beberapa saja ya, dalam beberapa sisi petunjuk Al-Qur'an sebagai petunjuk yang lurus ya, untuk mewakili masalah-masalah lainnya yang diingkari oleh para penyimpang gitu. Orang-orang kufur itu mengingkari Al-Qur'an, bahkan mencela ya agama Islam, dikarenakan mereka kurang ilmu ya, dan tidak tahu tentang hikmah-hikmah yang mendalam, karena Al-Qur'an itu rahasianya hanya Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Tidak semua Allah memberikan rahasia-rahasia ini. Semoga dengan kita sering mentadaburi Al-Qur'an, Allah memberikan rahasia-rahasianya ya tersingkap, mukjizatnya begitu kita rasakan gitu ya, bahwa ijaz kehebatan Al-Qur'an itu begitu kita rasakan. Karena kalau kita semakin banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita akan semakin merasakan kehebatannya, bahwa Quran itu adalah sumber kebahagiaan kita, bahwa Quran itu adalah sumber segalanya ya untuk kita sebagai umat Islam. Nah, kemudian dari surah Al-Kahfi kita mengambil faidah bahwa hati-hati ya syarat ibadah kita diterima. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang tidak menjadi amal soleh gitu ya, walaupun itu adalah amal akhirat ya. Kamin amalin ya'malu bi amali kamin amalin ya, banyak amal yang amal itu adalah amal dunia, namun karena niatnya lillah menjadi amal soleh gitu ya. Tetapi kamin amalin yatasawwaru bi amalil akhirah ya, walaupun amal akhirat tetapi tidak sesuai gitu ya dengan syarat diterimanya itu sebagai amal soleh, maka itu tidak akan dianggap sebagai amal soleh. Nah, harus hati-hati. Nah, di sini syarat supaya ibadah kita diterima ada di surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan Muhammad, innama, sesungguhnya, ana, saya, basyarun, saya itu adalah hanya manusia gitu ya. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad bahwa kepada umatnya, qul, katakan Muhammad, innama, sesungguhnya, ana, aku itu Rasulullah, basyarun, aku itu hanya manusia ya, mislukum, seperti kalian, yuha ilayya, yang telah menerima wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah mengerjakan kebajikan atau amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjadikan dalil tentang syarat diterimanya amal ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah itu tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat ini ya. Betul-betul ikhlas karena Allah, saum kita ikhlas karena Allah ya, tarawih kita ikhlas karena Allah, kemudian berbagai hal ya, sedekah, infak kita, tilawah kita betul-betul ikhlas karena Allah, dan juga sesuai dengan tuntunan syariat ya, yang sudah digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, dua syarat ini terangkum dalam ayat ini ya. Tadi bahwa Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa hendaklah ia mengerjakan amal soleh itu maksudnya adalah menurut Ibnu Katsir apa yang sesuai dengan syariat Allah. Jadi hendaklah mengerjakan ya, dalam ayatnya kan falyamal amalan solihah, falyamal amalan solihah wala yusyrik bi ibadati rabbih abada. Falyamal amalan solihah itu menurut Ibnu Katsir adalah apa yang sesuai dengan syariat Allah, melakukan apapun yang sesuai dengan syariat Allah, dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan dengan seorang pun itu dalam beribadah ya kepada Allah, yaitu
betul-betul beribadah itu hanya mengharap wajah Allah, tidak menyekutukan dengan apapun. Inilah 2 rukun ya yang syarat amal diterima. Ikhlas karena Allah sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, jadi seperti itu. Nah kemudian masih ada waktunya di surah Maryam. Nah di sini kita belajar tentang bahwa tauhid itu ada 3 macam ya dalam surah yang begitu singkat, ayat yang begitu singkat. Nah ini adalah mengandung tentang pembagian tauhid itu ada 3. Nah ketiga-tiganya ya kita harus mentauhidkan Allah secara ketiga-tiganya ini, yaitu di surah Maryam ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbu, Tuhan, dialah Allah Tuhan as-samawat, yang menguasai langit, wal ardh, dan menguasai bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya ya, di antara langit dan bumi. Kemudian fa'budhu, maka sembahlah dia, wastabir li'ibadati, dan berteguh hatilah ya dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lam, apakah kamu tahu, lahu samiyya, ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabung ya bahwa ada 3 macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid, tentu saja yang pertama rububiyah ya, ada Rabb yang menguasai, yang mengurus, bahwa Allah yang mengurus apapun yang ada di langit, yang di bumi ya. Kita harus meyakini bahwa melalui tauhid rububiyah ini Rabbus samawati wal ardh, Rabb yang menguasai langit bumi dan apapun yang ada di antara langit keduanya, Allah lah yang mengurus, Allah yang mengatur gitu ya. Ini menunjukkan tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah yang mengurus, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai langit dan bumi. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyahnya, fa'budhu. Nah, fa'budhu, maka sembahlah ya, maka beribadahlah, maka sembahlah, wastabir ibadatihi, dengan berteguh hati ya dalam beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah ya, bahwa kita hanya menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir ada tauhid asma wa sifat dari hal ta'lam lahu samiyya ya, apakah kamu tahu sesuatu yang serupa dengannya. Nah ini menunjukkan tauhid asma wa sifat. Jadi dalam surah Maryam ayat 65 ini Allah menggabungkan 3 macam tauhid yang harus kita yakini: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mudah-mudahan semakin tauhid kita semakin kokoh gitu ya. Nah kemudian dari surah Toha kita belajar ada faidah yang bisa kita ambil, yaitu jenggot itu adalah ciri khas para nabi ya. Semuanya para nabi itu ciri khasnya diantaranya ada jenggot. Nah di sini dalam salah satu itu ya riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menceritakan. Jadi Allah menceritakan dalam surah Toha ayat 94 bagaimana ucapan Nabi Harun ya, saudaranya Nabi Musa, yaitu ucapan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Qala ya, Nabi Harun menjawab, ya bena umma, wahai putra ibuku ya. Berarti Nabi Harun dan Nabi Musa itu sepupuan ya. Bilang bahwa ya bena umma, wahai putra ibuku, la ta'khud bilihyati, jangan kamu pegang janggutku ya. La ta'khud bilihyati, jangan kamu pegang janggutku. Wala biroksi, jangan juga engkau pegang kepalaku. Ini khasyitu, sesungguhnya aku khawatir, antakula ya, mengatakan farraqta baina bani Israil, kamu telah memecah antara Bani Israil. Wala tarqub qawli, dan kamu tidak memelihara amanatku. Ini perkata Allah menceritakan kembali ya apa yang disampaikan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Nah ini di sini Syekh Muhammad Iman As-Sinqiti beliau menyampaikan bahwa ayat mulia ini ya menunjukkan wajibnya memelihara jenggot dan haram mencukur jenggot. Hal ini karena Harun termasuk para nabi yang
kita diperintah untuk mencontoh mereka. Sedangkan beliau punya banyak janggut ya, sebab beliau mengatakan di sini la ta'khud bilihyati, wahai Nabi Musa, jangan kau pegang janggutku gitu ya, wala birasi, jangan pegang kepalaku. Seandainya beliau cukur jenggot, maka tentu saja saudaranya tidak akan ingin untuk memegang jenggotnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jenggot itu adalah ciri khas para nabi ya. Pembeda antara umat Islam dengan Yahudi itu adalah nah ini memelihara jenggot gitu ya. Nah, kemudian satu lagi saja ya, udah jam 6.14. Kita mengambil faidah dari surah Al-Anbiya. Jadi jangan pernah berputus asa ketika berdoa ya. Apalagi di momentum Ramadan, bulan yang penuh keajaiban, bulan yang istimewa. Apapun yang kita minta sama Allah insya Allah dikabul ya. Harus memperbanyak doa terus. Ini 10 hari lagi ya. Terus memperbanyak doa-doa sesuai kebutuhan kita untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Nah, sini jangan putus asa dalam berdoa. Nah, dalam surah Al-Anbiya ini terjadi pada Nabi Yunus ya. Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berdakwah, beliau itu ya agak kesal kepada umatnya ketika berdakwah itu. Ya gitu ya, umatnya tidak terlalu memperdulikan sehingga malah Nabi Yunus agak marah ya. Dan ingin ya udah mau pergi aja gitu ya, tetapi sama Allah malah dimasukkan ke ikan paus ya, ikan hiu ya. Wadzannun dan Zannun, ingatlah kisah Zunnun ya, ingatlah kisah Zunnun yaitu Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi ya dari marah kepada umatnya ya. Idzahaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan marah. Fazanna, kemudian dia menyangka bahwa Allah naqdiru alaih, Nabi Yunus menyangka bahwa kami ya Allah tidak akan menyulitkannya. Kan dia seolah-olah mungkin sedang membina umat, kemudian karena kesal sama umatnya ya udah pergi aja gitu ya. Nah, di sini sama Allah diuji gitu ya. Nah, ini perhatian juga ya kepada para pemberi kebaikan ya, atau para mubalik, para dai gitu ya. Pokoknya harus tetap bersabar dengan segala apapun yang dilakukan oleh umatnya. Nah, di sini Allah naqdiro ya, kata Allah bahwa dia menyangka bahwa kami Allah tidak akan menyulitkannya gitu ya. Alaih, kepadanya, fanada fi zulumat, sampai dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap gitu ya, di dalam perut ikan. Doa terus, berdoa seperti ini ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bagus doanya ya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di sini ya, maka kabulkanlah doa kami, fastajabana lahu wa najainahu minal gham, dan selamatkan dari gham ya, berbagai kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini memberikan kita beberapa faidah bahwa para nabi juga diberi ujian, para nabi juga diberikan cobaan ya, bukan hanya kita saja. Nah, para nabi diberikan ujian dan cobaan, dan hanya doalah ya menjadi senjata ampuh ketika masalah menghampiri kita. Nah, ini doa itu bisa ya betul-betul ya senjata ampuh doa ini, melalui doa ini ya. Semua nabi ya, kayak barusan minta keluar dari ikan itu doanya subhanallah ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Menyadari bahwa kita itu zalim, hanya Allah yang bisa membantu kita. Nah, kemudian faidahnya lagi, jangan putus asa dalam terkabulnya doa sesulit apapun masalahmu ya. Jangan putus asa dalam terkabulnya doa sesulit apapun masalah kita. Jadi pokoknya silahkan saja dicurhatkan sama Allah ya, apapun masalah. Setiap orang berbeda-beda ya masalahnya. Sebetulnya setiap orang itu diuji ya dengan masalah, tetapi dengan masalah yang berbeda-beda. Dan sesulit apapun maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid dan pengakuan hamba akan kelemahan ya. Kunci terkabulnya doa itu bahwa ketika kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bahwa kita mengakui bahwa sebagai hamba Allah ya berbagai kelemahan. Nah, kita mengakui tadarru wa khufyah ya, dalam keadaan mengakui kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah,
Ini adalah kunci dikabulkannya doa. Nah, jadi kunci dikabulkannya doa tauhid dan pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan orang beriman dari segala masalah. Nah, jadi insya Allah janji Allah ya bisa menyelamatkan orang mukmin dari apapun masalahnya. Jadi tetap berdoa, tetap berharap, tetap memohon, karena kata Allah bagi orang yang tidak pernah memohon itu orang sombong ya. Kalau kita manusia dipinta terus teh marah ya. Kalau Allah mah justru senang ketika kita sebagai hambanya terus minta sama Allah, ya Allah minta rezeki dilimpahkan, minta rezeki yang berlimpah, ya Allah supaya bisa umroh, bisa haji misalnya. Ya Allah minta anak disolihkan, ya Allah minta penyakit disembuhkan, ya Allah meminta keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, meminta anak-anak kita sukses baik di dunia maupun di akhirat, bermohon apapun seluruh hajat kita ya sama Allah dipintakan. Karena kalau tadi ya bagi yang tidak mau berdoa itu Allah menyebutkan orang tersebut sombong, dan Allah begitu sayang ya terhadap hamba-hambanya yang memohon apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja untuk tadabbur kita hari ini ya, bahwa jangan pernah lelah untuk berdoa ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sebagaimana doa kita yang senantiasa kita panjatkan ya di bulan Ramadan ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah aku memohon kepadamu dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan, wa tarkal munkarat, dan hamba memohon kepadamu untuk dimudahkan menjauhi hal-hal yang munkar, hal-hal yang maksiat. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bun, boleh ditutup. Doanya ini Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Haja Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Marilah Bapak Ibu rahimakumullah, kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dr. Fenty semuanya. Terima kasih, mohon maaf baru sampai ke belakang Bu Haja. Bunda ini nomornya ganti ya? Enggak sih, enggak ganti, cuma itu mah cuma emailnya aja yang beda. Apa? Oh gitu. Iya. Baik, semuanya mohon izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.